Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi fid darain. Amin. وسأله رضي الله عنه السيد Ahmad bin Thaha dan bertanya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa yang bertanya? Syekh Ahmad bin Thaha. Syekh Ahmad bin Thaha anil khatwah, tentang al-khatwah, melangkah. Ada dalam salah satu kitab-kitab manaqib, ya, kitab Lawaqihul Anwar, Jami' Karamatil Awliya, Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab lainnya itu disebutkan di situ ada terkait tentang al-khatwah, melangkah. Al-khatwah itu kemampuan di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, khariqul adah, yang Allah berikan kepada para walinya di dalam melipat jarak bumi, ya. Jadi yang asalnya jauh jadi dekat, itu namanya ilmu khatwah, ilmu melangkah, begitu, ya. Bagaimana kronologisnya itu, kejadian ilmu melangkah itu seperti apa itu? Ya, Syekh Ahmad bin Thaha ini bertanya kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid Al-Habsyi, hal hiya tayyul ardi lil wali am kaif? Apakah itu dilipatnya bumi bagi si wali? Bumi itu dideketin, ya, kemudian jadi jadi jaraknya itu sebentar, ya, sebentar. Misal gerobokan ke Besuki itu dalam waktu 1 jam, gerobokan ke Besuki dalam waktu 1 jam, ya, atau dari Ngaringan ke Pekalongan dalam waktu setengah jam. Ini contoh, ya, contoh, ya, itu bagaimana kok bisa demikian? Cepat waktunya, itu luar biasa, dalam waktu singkat. Itu namanya ilmu ilmu khatwah. Bagaimana penjelasannya? Apa jawaban daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Nungguin, ya. Faqala sayyidi, maka Al-Habib Ali berkata, la, bukan buminya dilipat dari Ngaringan ke Pekalongan disingkat setengah jam, ya. Dari Madura Besuki disingkat setengah jam, bukan. Ya, dari Jawa Tengah ke Amuntai Kalimantan Selatan jadi 2 jam, pesawat 2 jam, kan begitu. Naik pesawat. Bagaimana bisa demikian? Apa bumi dilipat? Tidak, kata Habib Ali. Terus gimana? Penjelasannya seperti apa? Bal, akan tetapi, ya,
al jismu yakunu tabi'an lirruh, akan tetapi jasad itu mengikuti kepada roh, begitu. Jasad itu mengikuti kepada roh. Jangan kenceng-kenceng suaranya di situ, masuk ke sini bro, double suaranya. Lanjut. Norak. Lianna alam al-ajsam. Kenapa sih? Maksudnya gimana? Jasad mengikutin roh. Jasad ngikutin roh, maksudnya gimana? Jasad ngikutin roh. Maksudnya gimana sih penjelasannya? Yang ada kan jin ngikutin kamu, kuntilanak ngikutin kamu, genderuwo suka sama kamu, kan kebanyakan seperti itu. Maksudnya bagaimana jasad mengikuti roh? Dengarkan baik-baik. Ya. Lianna alamal ajzami hadza murtabitun bil asbab la budda minas sabab. Pentungan. Oh, pecah. Hei. Saya buat pakai keramik supaya saya nggak mukul-mukul keras. Jadi bingung saya. Sengaja. Lianna alamal ajsam hadza murtabitun bil asbab la budda minas sabab. Hafalkan ini ya. Karena dimensi jasad, dimensi alam kita, ya, alam nyata, fisik, alam fisik, jasad. Hadza murtabitun, ini terikat bil asbab, dengan sabab musabab. La budda minas sabab, yang itu pasti kejadiannya harus ada sabab. Harus ada sabab. Paham ya? Harus ada sabab. Hujan, kronologis hujan bagaimana? Karena ada awan mendung. Kamu lahir bagaimana? Karena ada orang tua kamu, kan? Ada sebab. Kamu bisa menikah sama si dia, bagaimana sebabnya, kan? Semua ada sebab. Oh, ternyata gara-gara jualan jamu al-karomah misalnya. Ya, ada cinta di dalam jamu al-karomah. Begitu. Bukan puas pelampiasannya. Ada sebab. Misalnya contoh, kata Nabi ini dicontohin ini biar kita paham. Kata Arata Mekah. Arata Mekah, kamu itu pingin pergi ke Mekah. Labuda minal qitar. Maka kamu itu wajib harus mempersiapkan transportasinya, seperti apa namanya, kereta, mobil, wazat, dan juga ada harus bekal untuk supaya nyampe ke Mekah lewat travel, ya, usaiyah, ya, atau orang yang satu yang mengusahakannya sampai kepada Mekah, apa namanya, travel. Wala tasilu illa bimasyaqqah, dan kamu nggak sampai kepada Mekah itu illa bimasyaqqah, kecuali dengan usaha yang keras. Usaha yang keras. Kenapa? Karena itu alam jasad, alam fisik. Wa amma, dengarkan baik-baik. Idza khaffal jism, tapi kalau jasad itu ringan, tabi'ar roha, dia akan mengikuti roh. Kalau jasad kita ini ringan, maka jasad ini akan mengikuti roh. Rumusannya di situ, ya, rumusnya di situ. Idza khatarta di Makkah, di balik, kalau kamu itu
terlintas pingin sampai ke Mekah di hatimu, wa aradtal wusul ilaiha, dan kamu pingin sampai ke sana saatan, dalam waktu sesaat, 1 jam, wa anta hunaka, sedangkan kamu ya ada al jismu, jisim tabi ar-ruha, yang mengikuti roh, tiftah bil bait, maka kamu akan tawaf di Mekah, wa zurtal habib sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan menziarahi Nabi SAW, wa raja'ta, dan kamu kembali kama fi sa'atin, dalam waktu sesaat. Titik. Paham? Kalau paham kamu bisa gitu berarti. Bilang aja nggak paham. Kalau paham kamu jadi wali, kan begitu. Masa ilmu khutbah paham? Hebat betul kamu, saya aja nggak paham. Tuh kan. Baru dijelasin singkat, paham? Oh, dasar kamu ini. Rumusannya itu jasad mengikuti roh. Gimana sih jasad ngikutin roh itu? Hei, mau mukul bingung saya. Pecah ini. Bikin usus itu yang papan kecil aja kecil. Itu loh. Ya. Jasad ikutin itu tuh begini. Kamu itu ibadah pokok semangat ya. Kamu itu zikir nikmat. Kamu sholat khusyuk. Kamu puasa ringan. Pokoknya ibadah ketaatan jasad kamu itu mudah. Ngikutin. Itu namanya jasad ngikutin roh. Tapi kalau misalnya diajak zikir, ya alima sirri minna la tatiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana hisukunna. Semangat luar biasa. Itu namanya jasad ikuti roh. Tapi kalau alima minna misalnya tidur nggak jelas, ini berarti roh ngikuti alias rohnya hilang. Raga sukma. Begitu. Kadang-kadang supaya nggak ketahuan sama saya tuh ambil kertas sama pulpen. Ya, oh masya Allah semangat bawa buku sama pulpen. Padahal tidur kan gitu. Ya, itu strateginya begitu. Ya, kamu jangan besok nggak bawa buku sama pulpen lah, ketahuan. Ya bukan begitu. Ya mau tidur model apapun ketahuan kan. Gitu. Enteng jalan itu orang-orang sholat tuh cepat, cepat ya. Padahal kamu jalan ngos-ngos. Ngikutin Habib ini kok cepet betul jalan, padahal jalannya biasa. Kenapa? Karena jasadnya ngikutin roh cepat begitu. Rohnya cepat. Coba kamu zikir ya, kamu khalwat misalnya, seminggu aja kamu suluk misalnya, atau kamu khalwah menyendiri tapi zikir ya, zikir di kamar selama seminggu. Bukannya kamu main game, bukan, atau ngomong, bukan, tidur makan, bukan, tapi zikir. Makannya diatur ya. Misalnya makanan yang tidak bernyawa ya, ayam dibakar kan nggak bernyawa, ikan digoreng kan nggak bernyawa, paham ya? Kambing diiga bakar kan nggak bernyawa semua ya, kambing di sate kan nggak bernyawa semua. Itu resep awet muda itu, paham ya? Nah,
Maka keluar 1 minggu aja itu ringan, roh kamu itu ringan betul, kayak nggak punya dosa itu baru seminggu. Bagaimana dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf 15 tahun 15 tahun nggak keluar kamar, zikir ibadah. Habib Abu Bakar Al-Kutub 15 tahun, seminggu saja kamu sudah merasakan ringan roh kamu begitu. Akhirnya ibadah ringan, zikir ringan, lembut hatinya. Allah kiri. Maka jasad akan mengikuti roh, jasad akan mengikuti roh. Singkat, singkat. Makanya Nabi Mi'raj itu kan dalam waktu singkat. Nabi Mi'raj itu dalam waktu singkat. Lewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Minalladhil marij, Allah punya tangga-tangga. Mi'raj. Ta'ruju ilaihil ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanah. Innahum fasbir sabran jamila innahum yarawna ba'ida narahu qariba. Allah punya tangga-tangga keluhuran di mana malaikat dan ruh itu menaikinya, malaikat dan ruh. Karena kita ini untuk menaiki tangga-tangganya Allah itu pakai ruh, bukan pakai jasa. Gitu. Pakai ruh. Masih hidup juga demikian, pakai ruh. Menaiki 7 lataif, latifatul qalb, latifatul sir, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa, dan seterusnya kan begitu. 7 latifah, 7 mi'raj. Ruh itu begitu, bukan jasad. Paham ya? Temu saudara. Temu saudara. Ya. Kalau tidak ada ini lempar kepala kamu ya. Mana? Belum paham. Kan sudah dibilang manusia itu ada 2 dimensi. Dimensi alamul apa? Alamul amri dan alamul khalqi. Nih, manusia ini terdiri dari alamul amri dan alamul khalq. Alamul amri. Kenapa? Karena ada ruh. Ruh itu dari alamul amri. Malakut, jabarut, nasut, lahut. Itu dimensi alamul amri. Alam malakut, alamul ghaib. Ya salunaka anir ruh, kulir ruh min amri Rabbi. Sedangkan jasad ini alamul khalqi, dimensi penciptaan, jasad fisik. Selesai di kuburan jasad kita ini. Tapi kalau ruh nggak selesai. Ruh ini ada channel. Kamu mau mencet, mau melihat dimensi SCTV nomor 1, latifatul qalbi, aktif. Kelihatanlah dimensi SCTV. Kamu ingin melihat dimensi RCTI, latifatul sir, aktifkan latifatul sir, maka terpampang di hadapanmu itu dimensi RCTI. Begitu. Itu channel-channelnya. Itu channel alamul amri, urusannya roh. Jadi manusia ini 2 dimensi. Nih kita hidup ini, badan kita ini ada 2 dimensi. Dimensi alamul amri, dimensi alamul khalqi. Ini Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Junaidi, semua para wali Allah, semua orang-orang soleh, para ulama itu sepakat itu. Kita ini ada 2 dimensi begitu.
ketika aktif lebih banyak aktif alamul amrinya, ketika lebih banyak aktif dimensi alamul amrinya, dimensi rohnya, maka disitulah jasad ngikutin, disitulah jasad ngikutin. Woi, paham nggak? Belum. Kalau belum paham ya nggak selesai. Alamul amrinya lebih dominan, maka di saat itulah alamul khalqi ngikuti alamul begitu. Sayyid Muhammad Ba'alam waktu majlis seperti ini tiba-tiba lepas serbannya, goyang-goyangkan di depan, terus diperes basah. Oh, para jamaahnya bingung, kok basah ya? Kok bisa? Gak ada air, kok basah? Besoknya rombongan dari India datang, ya, rombongan dari India datang. Terima kasih Habib, kami bertawasul kepada Habib. Ada ombak besar, badai, hampir kami tenggelam, tiba-tiba hilang ketika kami selesai bertawasul kepada Anda. Hanya para jamaahnya tahu bahwa saat itu Habib ini ya serbannya dikebas-kebaskan untuk ngambil ombak itu. Kan jauh gitu antara India sama Yaman, ribuan kilo kan. Pernah lagi beliau suatu hari ketika lagi di majlis, tiba-tiba beliau gemetar, kejang-kejang, terus pingsan. Gak lama ada komat, beliau bangun terus langsung ikut sholat berjamaah tanpa wudhu. Tamatnya di situ menegur, ya ponaanku, kamu tadi pingsan. Dikir-dikir kamu tadi pingsan. Kamu pingsan kok kamu gak wudhu sholat tadi itu. Kata beliau, bi'izzatil ma'bud ini syaribtu wa tawadatu 'alal kausar. Demi Allah, aku tadi minum di telaga Kausar dan aku berwudu. Jenggotnya diperes terus keluar air basah untuk membuktikannya bahwa itu nyata, bukan hayalan, bukan halusinasi. Begitu. Kenapa? Karena itu jasad mengikuti roh. Paham ya? Nah, kita ini nggak bisa seperti itu, berat. Karena kita ini terjebak di dimensi khalqi, lebih dominan dimensi khalqinya, lebih dominan alam khalqinya, alam fisiknya. Loh kenapa? Ada nafsu, ada syahwat, ada duniawi, ada setan. Ini hijab-hijabnya, belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Ini hijab-hijabnya. Jadi terjebak di dimensi khalqi, dimensi alamul amrinya, rohnya enggak aktif. Gimana mau nonton SCTV, RCTI, Indosiar? Kenapa? Karena banyak hijab. Satu hijab saja itu bisa menutup alamul amri. Kata Nabi SAW bersabda, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakuti samawat. Kalau seandainya manusia ini hatinya tidak dikelilingi oleh setan, maka mereka akan bisa melihat alam malakut. Begitu. Paham? Makanya hatinya itu diterangkan dengan cahaya. Setan itu kan api, kalahnya pakai cahayanya Allah. Begitu. Ilmu cahaya, zikir cahaya, majlis alim cahaya, ya, sedekah cahaya, sholat cahaya, ma'rifah cahaya, dan lain sebagainya. Itu namanya memperkuat dimensi alamul amri kita. Tidak ada lain dengan kita memperkuat cahaya
ya, cahaya. Kalau kamu memperkuat jasad, itu kopi. Nih, ini apa ini? Hei, ini apa? Cobain. Kopi. Enak. Yang stres, hilang stresnya. Yang sumpah nggak kawin-kawin, ya masih tetap nggak kawin. Nggak ngaruh sama kopi. Begitu. Tapi setidaknya kamu ngopi bisa berhayal kan begitu. Setidaknya kamu ngopi bisa berhayal. Tuh. Karena banyak menghayal, banyak ya enggak juga. Kopi, makanan itu fisik. Tapi kalau roh kamu kasih makan apa? Gitu. Kamu tahu nggak makanan rohnya itu apa? Kamu tahu? Kita tahunya jasad aja makanan kita. Nasi, pecel, ya kan, sate, kopi, teh, minuman-minuman yang lainnya. Tapi roh kita makanannya apa? Gitu. Tidak ada lain ilmu, cahaya dan hikmah. Hikmah itu bukan ilmu hikmah yang ini mentabrak, bukan. Apalagi settingan, bukan. Bukan. Ya. Itu. Ya Allah. Ya Allah. Makanan loh itu ya cahaya gitu. Jadi kamu harus banyakin cahaya, banyakin ilmu, banyakin hikmah. Ini termasuk hikmah ini. Kalam-kalam ulama ini juga termasuk hikmah. Ini makanan roh jadi seger, jadi bercahaya, jadi tambah terang pikiran kamu. Kalau tambah terang roh kamu, terang pikiran kamu begitu. Nggak lemot, kuat semangat. Paham? Begitu. Kalau roh kamu itu kenyang dengan makanan-makanannya, jasad kamu otomatis jadi kuat. Misal contoh kamu sakit diopnam. Kenapa? Makan muntah, minum muntah. Banyakin zikir. Kalau kamu sudah biasa berzikir, terus berzikir sampai nanti hormon di otak kamu itu, ya, hormon endorfinnya keluar sehingga merangsang saraf-saraf di tubuh kamu dan menjadi dari makanan batin menjadi makanan fisik, cepat sembuh. Makanya orang-orang soleh sakit sembuh. Orang-orang yang melarat miskin nggak punya duit, kurus kering, sakit mati. Jangan sampai begitu mati gara-gara kepikiran nggak kawin. Ini lebih sengsara lagi kan. Lebih baik kamu kena santet daripada kamu mati jomblo kan. Loh, bukan Pak Herman, dia. Pak Herman itu sudah bosan. Dia itu disensor. Dan ini mukanya diblurkan nanti. Paham ya? Gitu. Makanya nanti jadi kuat. Oleh sebab itu di zaman nanti Imam Mahdi itu pas Dajjal keluar itu kan sudah waduh tumbuhan itu kering semuanya, orang beriman banyak yang meninggal karena kelaparan. Saat itulah orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala makannya dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Akhirnya menjadi dari makanan batin menjadi makanan fisik. Jadi nanti begitu. Persiapkan kamu dari sekarang rajin dan istiqamah berzikir sampai kamu khusyuk, sampai meresap di hati kamu. Disitulah nanti ada Allah bangkitkan, Allah munculkan keanehan atau
karamah atau maunah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk fisik kita. Inilah rahasia Nabi mengatakan, "Idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasada fasada sairul jasad." Kalau bagian ini baik, anggota tubuh baik. Kalau bagian ini rusak, anggota tubuh juga rusak. Begitu, yaitu hati berkaitan dengan roh. Wallahu a'lam bishawab.